Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Memang agak sedikit berbeda dengan kebudayaan di Indonesia, di mana biasanya kalau kita mau mengunjungi tetangga ya, kita bisa datang secara langsung atau mengetuk pintu atau memijit bel rumahnya. Walaupun di kota-kota besar hal itu pun mungkin sudah agak jarang dilakukan ya, karena kalau di kota-kota besar rumahnya semakin banyak pagarnya, semakin temboknya tinggi-tinggi. Namun di negara ini teman-teman, biasanya walaupun di kota besar rumah itu jarang yang memakai pagar, kecuali kalau betul-betul di pinggir jalan raya yang ribut ya, mereka memasang pagar itu untuk fungsi mengurangi dari keributan. Hal lain lagi mengapa orang-orang di negara Swiss mereka lebih suka kalau bertemu itu di luar rumah ya, jadi di restoran atau di mana saja mereka sedikit sekali untuk mengundang datang ke rumahnya. Karena kebanyakan orang di sini pun mereka hidup di apartemen, dan tidak semua yang hidup di apartemen itu ruangannya cukup besar. Banyak juga yang apartemen kecil ya, yang menurut kebutuhannya, sehingga kalau ingin mengundang orang itu tempatnya cukup sempit. Dan juga gimana ya, jadi menurut mereka itu lebih baik kita bertemu di luar, di restoran, jadi kita lebih nyaman, nggak usah repot-repot masak ini itu di rumah. Nah seperti itu ya, jadi pemikirannya pun memang sangat simpel. Dan yang saya ketahui juga, kalau seseorang hidup di apartemen yang kecil, memang dari peralatan dan fasilitasnya juga mungkin kurang memadai kalau mengundang banyak orang. Jadi begitu ya kehidupannya teman-teman. Walaupun apartemen kecil di sini itu harganya itu kalau sewa itu cukup mahal. Begitulah kehidupan di negara Swiss. Privasi di negara Swiss sangatlah terjaga antara satu orang dengan orang lainnya. Begitupun privasi bertetangga ya, walaupun di sekeliling rumah saya mempunyai banyak tetangga dan hubungan saya baik. Namun teman-teman ya, kita tidak bisa mengetuk pintu sembarangan. Jadi biasanya kalau di sini itu semua harus janjian dulu. Nah hari ini yang lucunya ya, maksudnya saya bersama beberapa tetangga kita pun akan ketemuan. Tapi ketemuannya itu bukan di rumah. Kita akan pergi ke kota Zurich, di mana nanti kita akan bertemu di sana dan akan makan siang bersama-sama. Jadi itu merupakan salah satu yang juga dilakukan oleh masyarakat di sini. Kalau mau bertemu itu tidak langsung mengetuk pintu rumah, namun kita janjian sebelumnya kita mau ketemu di mana. Bisa saja ya, seringkali saya mengundang juga tetangga atau teman-teman untuk datang ke rumah untuk makan siang ataupun minum kopi. Nah teman-teman, untuk selanjutnya saya pun ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasana di kota Zurich, di mana kurang lebih 30 menit ya memakai kendaraan dari desa tempat saya tinggal ini. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di Zurich Main Station atau Hauptbahnhof di kota Zurich. Jadi seperti ini suasananya, di mana sangat praktis sekali kalau kita akan berjalan-jalan di kota Zurich. Lebih baik mempergunakan transportasi umum seperti kereta, tram atau bis. Karena kalau kita memakai mobil pribadi ya, maka kendala yang akan kita hadapi adalah susah cari parkir ya teman-teman ya kalau di kota itu. Dan juga harga parkir mobil 1 jamnya di kota Zurich itu sekitar 70.000 sampai 100.000 rupiah untuk 1 jam. Jadi kalau kita mau ekonomis, lebih baik kita
memakai kereta atau kendaraan umum lainnya, kalau dihitung-hitung ya, harganya itu akan jauh lebih murah. Apalagi kalau kita akan tinggalnya atau jalan-jalannya sedikit lama di kota Zurich. Karena kalian bisa bayangkan kalau kita tinggal 5 jam di kota Zurich, untuk parkirnya saja kita memerlukan antara 400.000 sampai 500.000, itu hanya untuk parkir. Tetapi kalau kita membeli tiket kereta ya untuk 24 jam, itu harganya juga kurang dari 500.000, dan itu kita bisa mempergunakan keretanya ya sekanton Zurich ya, juga untuk naik bis, naik tram, semuanya itu termasuk dari harga tersebut. Saya bisa informasikan untuk teman-teman, kalian bisa membeli tiket 24 jam yang bernama 9 Uhr Pass. Jadi tiketnya harus dibeli setelah jam 9. Jadi ini harga khusus teman-teman, dan dengan tiket ini kita bisa menaiki perahu juga ya di Danau Zurich, kereta, dan juga jalan-jalan di kota Zurich itu kita bisa stop di mana aja pakai tram, nanti lanjut lagi. Pokoknya ini berlaku seharian ya teman-teman dengan harga tersebut. Di depan kita ada jam yang besar. Di tempat ini merupakan meeting point, di mana biasanya siapapun yang ingin bertemu di Hauptbahnhof atau di Main Station Zurich, maka mereka akan berdiri di bawah jam yang besar ini. Selain itu pun tadi kita melihat ada mesin tiket otomatis. Kita pun jika kalian belum mempunyai tiket, kita bisa membelinya di mesin-mesin yang sudah disediakan, atau juga kita bisa mengunjungi konternya. Nah teman-teman, begini suasananya, dan saya pun akan terus ya memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasana di main station atau stasiun utama di kota Zurich, yang merupakan stasiun kereta terbesar di negara ini. Seperti teman-teman lihat ya, di depan sana ada layar yang sangat besar yang memberikan informasi jenis kereta yang akan berangkat dengan timetable-nya, dengan waktu, dan juga Gleis atau gate nomor berapanya. Jadi di sini pun kalau masalah informasi kita bisa dengan mudah membacanya. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi tertulis sangat besar. Selain itu pun banyak sekali layar-layar televisi kecil yang sama, yang memberikan informasi kereta tujuan kemana dan jam berapanya. Jadi jika kalian akan berencana datang ke negara Swiss, maka jangan khawatir, karena informasi kita bisa melihat dengan jelas. Nah, ini adalah kereta yang akan menuju ke airport dan juga menuju ke Konstanz, yang berarti itu kereta yang akan menuju ke Jerman. Di bagian atas stasiun kereta ini tentunya banyak sekali kereta jurusan ke negara lainnya. Kalau di bagian bawah ya ada juga stasiun kereta, di mana itu kebanyakan kereta dalam negeri, dan yang ini kereta akan menuju ke Milano, Italia. Sekali lagi teman-teman ya, di sini ada 3 bahasa Jerman, Perancis, dan Itali. Jadi semua tertulis dalam 3 bahasa. Namun jangan khawatir juga, karena kebanyakan orang di negara Swiss, apalagi yang tinggal di kota besar, mereka akan mengerti bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris itu bukan merupakan bahasa nasional dari negara ini. Nah, ini malah kereta yang menuju ke Budapest dan Wien, Austria ya. Ini kereta dari negara
lainnya yang datang mengunjungi kota Zurich dan mereka akan kembali ke negara sebelumnya. Dari stasiun kereta ini teman-teman, kita akan langsung melihat city centernya. Jadi kita hanya jalan ya beberapa meter dan ini tuh tepat ada di pusat kotanya. Dan sekali lagi, jika kalian membeli satu tiket untuk 24 jam atau 9 uur pas untuk seharian sampai tengah malam, maka kita pun kalau mau menaiki tram, kita tidak usah membeli tiketnya lagi. Karena dengan tiket tersebut, itu pun berlaku kalau kita menaiki tram atau bis sekanton Zurich. Dan ini adalah bangunan stasiun kereta terlihat dari depan. Nah, ini adalah salah satu tram yang sekali lagi teman-teman, kalau kalian sudah membeli tiket yang saya sebutkan tadi, kalian bisa menaikinya dengan bebas. Turun di mana saja, nanti disambung lagi. Itu kita tidak ribet ya, jadi nggak usah setiap naik tram atau bis selalu beli tiket. Dan tentu saja jatuhnya akan lebih murah jika kalian memang ingin berjalan-jalan mengelilingi dan mengetahui kota Zurich. Sekali lagi, di sebelah kiri adalah stasiun kereta atau main station di Zurich yang merupakan stasiun kereta terbesar di negara Swiss. Ini adalah Bahnhofstrasse, di mana pusat perbelanjaan di kota Zurich itu ada di sini. Dan letaknya ini hanya dekat sekali dari stasiun kereta tadi. Kita hanya berjalan beberapa meter saja, maka kita sudah bisa menuju ke Bahnhofstrasse atau Bahnhofstrasse ini. Jadi teman-teman, beginilah kira-kira suasana di kota Zurich ya. Tentu saja berbeda dengan suasana di pedesaan di mana saya tinggal, yang walaupun jaraknya tidak begitu jauh, hanya kurang lebih 30 km saja dari sini, bahkan sangat dekat. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.